Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Stoner merasa regulasi MotoGP 2027 bukan untuk pembalap. Casey Stoner memberi reaksi keras terhadap regulasi MotoGP 2027, yang menurutnya hanya menguntungkan insinyur. Casey Stoner memberikan pendapatnya terhadap regulasi MotoGP 2027 yang bertajuk "Untuk Pembalap, Untuk Olahraga, Untuk Pertunjukan, Selamat Datang di Masa Depan". Menurut juara dunia 2 kali itu, pelarangan perangkat ride height adalah satu-satunya peningkatan yang ada di dalam regulasi teknis MotoGP 2027. Lebih jauh, mantan pembalap Honda dan Ducati itu mengatakan bahwa regulasi ini akan menguntungkan para insinyur, bukan pembalap. Satu-satunya peningkatan pada peraturan saat ini adalah dilarangnya perangkat ride height dan hole shot. Tidak ada hal lain yang akan memberikan manfaat bagi olahraga ini di masa depan, hanya para insinyur yang akan mendapatkan keuntungan. Stoner membalas postingan MotoGP yang membahas regulasi teknis 2027 di Instagram. Pembalap Australia, yang meraih kemenangan dan gelar pertama di era 800cc dengan Ducati, berulang kali mendesak MotoGP untuk memberi lebih banyak kontrol kepada para pembalap. Oleh karena itu, Stoner merasa regulasi, yang akan memangkas kapasitas mesin dari 1000 menjadi 850cc, dihapusnya perangkat ride height dan pembatasan aero, bahan bakar, dan jumlah mesin, tidak cukup jauh. Modifikasi ECU standar tidak disebutkan dalam regulasi teknis 2027, yang memberi banyak bantuan pengendara di berbagai bidang seperti pengendalian wheelie dan kontrol traksi, sesuatu yang menjadi perhatian Stoner sejak lama. Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez bukan lagi alien di MotoGP. Pembalap tim Valentino Rossi VR46, yakni Fabio Di Giannantonio, menyebut Marc Marquez bukan lagi sosok alien di MotoGP. Sebab, dia merasa kekuatannya tak beda jauh dengan Marc Marquez saat ini. Diketahui, Marc Marquez sudah jadi salah satu pembalap kuat di pentas MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, sejak debut di kelas MotoGP pada 2013, dia bisa langsung bersaing kompetitif hingga berhasil meraih gelar juara dunia. Sejauh ini, Marquez pun sudah merebut 6 gelar juara di kelas MotoGP. Tak ayal, Marquez dipandang sebagai pembalap terkuat hingga mendapat julukan The Baby Alien. Hanya saja, tren positif Marquez di MotoGP harus terhenti sejak 2022. Penyebabnya, ex-pembalap Repsol Honda itu mengalami cedera parah yang mempengaruhi performanya. Tetapi, Marquez sendiri sejatinya sudah perlahan bangkit di musim ini. Buktinya, dia bisa bersaing memperebutkan podium di banyak balapan, termasuk pada seri MotoGP Spanyol 2024. Dalam balapan itu, Marquez yang kini membela tim satelit Ducati, yakni Gresini, berhasil finish di posisi kedua. Meski begitu, Fabio Di Giannantonio tetap tak memandang Marquez sebagai pembalap hebat lagi bak alien. Menurutnya, kehebatan Marquez dengannya kini tak memiliki perbedaan besar. Dia, Marc Marquez, sangat agresif. Ia mengemudi dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat, ujar Fabio Di Giannantonio, dikutip dari Motosan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Sekarang, saya tidak lagi melihatnya sebagai alien. Tentu saja, saya sangat menghormatinya karena dia adalah seorang juara dunia dan ketika dia mengemudi, dia memiliki keajaiban, tetapi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang tidak mungkin tercapai sekarang, lanjutnya. Saya melihatnya sebagai rival, dan bahkan ketika saya mempelajarinya, saya tidak melihat perbedaan besar, tutup Fabio Di Giannantonio. Ternyata ini penyebab Alex kalah dari Marquez walau lebih dulu pindah ke Ducati. Pembalap Spanyol, Alex Marquez belum mampu tampil maksimal di musim kedua NIT bersama tim Gresini Racing. Alex pindah ke Ducati setahun lebih awal dari kakaknya, Marc Marquez, yang meraih hasil lebih baik. Alex mengatakan bahwa cara kerja di Ducati sangat memperhatikan semua pembalap dan menghargai semua masukan dari semua pembalap. Ini sangat bermanfaat bagi semua pembalap, tidak hanya untuk pembalap pabrikan saja. Juga, Alex menjelaskan mengapa GP23 sedikit lebih sulit dibandingkan dengan GP22, tapi punya potensi lebih baik. Ducati memberi kami suku cadang baru untuk diuji di Jerez, kata Alex dalam berita Speedweek.com. Pabrikan terus meminta pendapat kami untuk kemudian mengembangkan motor lebih lanjut berdasarkan masukan ini.
Berguna juga bagi kami karena dengan cara ini kami bisa mendapatkan hal-hal baru nantinya, sambungnya menerangkan. Menurut Alex, GP23 sangat berbeda dari GP22 yang dia gunakan tahun lalu, butuh waktu agak lama untuk menyesuaikan diri. GP23 lebih baik daripada motor GP22, tapi kita masih harus mengenalnya lebih baik. Ducati lama mungkin lebih mudah untuk didorong hingga limit absolut. Tapi GP23 punya potensi yang lebih baik lagi, serunya menerangkan. Alex juga menjelaskan tentang tes di Jerez kemarin. Hari ekstra memberi kami satu langkah maju terakhir untuk Le Mans dan Mugello. Saya biasanya menyukai tes dan jika itu terjadi setelah balapan yang bagus, itu akan lebih baik lagi, demikian Alex menjabarkan. Balapan akhir pekan ini akan berlangsung di Prancis untuk seri kelima musim 2024 ini. Bicara peluang pertahankan gelar di MotoGP 2024. Francisco Bagnaia berbicara mengenai peluangnya mempertahankan gelar juara di MotoGP 2024. Peko sapaan akrab Francisco Bagnaia mengaku masih percaya diri meski perjalanan musim ini masih panjang. Francisco Bagnaia berstatus sebagai juara bertahan ketika memulai musim 2024. Pembalap berusia 27 tahun itu diketahui berhasil menjuarai 2 gelar MotoGP secara beruntun pada tahun 2022 dan 2023. Bagnaia pun masih mempunyai kesempatan besar untuk juara lagi pada tahun ini. Setelah menjalani 4 balapan, Peko sudah mengemas 75 poin dan 2 kemenangan pada MotoGP 2024. Tentu saja, ini statistik yang bagus untuknya. Soal kans mempertahankan gelar, Bagnaia mengaku belum bisa mengatakan optimistis pada awal musim ini. Namun begitu, pembalap asal Italia itu menegaskan targetnya tetap pada gelar juara musim ini. Ya, tapi jika Anda berjuang untuk kejuaraan dan finish di 3 besar, itu juga bagus. Tentu saja tujuan kami adalah menang lagi. Dan semakin banyak lagi, kata Bagnaia dikutip dari Speedweek, Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Namun perjalanannya masih sangat panjang. Dalam 3 event pertama, Jorge Martin, pemuncak klasemen, menjadi pembeda dan membangun keunggulan 30 poin. Namun dalam balapan ini saya hanya mencetak 3 poin lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, sambungnya. Saat ini, Bagnaia tertinggal 17 poin dari Jorge Martin, Ducati Pramac, yang memimpin klasemen dengan perolehan 92 poin. Masih banyak seri balapan tersisa untuk Peko mengejar ketertinggalan itu. Terdekat, Bagnaia akan kembali bersaing di MotoGP Prancis 2024. Balapan tersebut akan berlangsung di sirkuit de la Sarthe atau Bugatti Circuit, Le Mans, Prancis pada Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024 mendatang. MotoGP Prancis, ini target realistis Marini di Le Mans. Pembalap Italia, Luca Marini bersemangat menyambut seri MotoGP 2024 yang kelima akhir pekan ini, akan berlangsung di Le Mans, Prancis. Setelah tes di Jerez, sangat penting untuk kembali secepatnya ke trek, juga melanjutkan pengembangan motor. Memang, saat ini Honda sedang kesulitan, namun mereka tak henti-hentinya berusaha membuat motor menjadi lebih baik. Marini menargetkan ada perbaikan lebih lanjut selama akhir pekan GP Prancis ini. Kesempatan lain bagi kami untuk melakukan perbaikan, kata Marini optimis, berbicara dalam rilis resmi HRC. Saya dan tim memberikan yang terbaik untuk membuat kemajuan dan kami memasuki akhir pekan GP Prancis dengan intensitas yang sama. Penting untuk tetap fokus dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Cuaca di Le Mans bisa sangat basah dan dingin, jadi mari kita lihat apa yang bisa kita capai, sambung Marini. Rekan setimnya, Joan Mir juga berharap menjalani akhir pekan lebih baik di Le Mans. Akhirnya ketika kami melihat apa yang terjadi di Jerez kami harus puas, kami mencapai hasil maksimal yang kami bisa, seru Mir. Melakukan hal yang sama lagi akhir pekan ini adalah tujuannya. Memang benar, ini merupakan trek yang sulit bagi saya di masa lalu, tapi kami melakukan pendekatan dengan tujuan dan rencana kami akhir pekan ini, seru pria Mallorca itu. MotoGP Prancis akan menjadi seri kelima musim ini, apakah Marini dapat mencetak poin pertamanya dengan Honda di Le Mans? Menarik untuk dinanti.